Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u la'allakum turhamun. Bapak sekalian, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Ta'ala kita untuk sama-sama belajar tentang sunnah ini. Ya, buat kita ini marilah kita berniatkan untuk selalu beristiqomah dalam kebaikan. Kalau tidak kita beristiqomah, maka akan diistiqomahi oleh orang lain. Begitu ada hamba Allah yang mereka meninggalkan kebaikan, maka kebaikan itu akan dilakukan oleh orang lain. Dan biasanya yang melakukan itu jauh lebih baik daripada yang meninggalkan itu. Sebagaimana dengan ketika Abi Amr Sufyan bin Abdillah ini meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soal fatwa, bukan fatwa, soal nasihat. Dia mengatakan kulil fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Ya Rasulullah, engkau katakanlah kepadaku pada urusan Islam ini yang satu ucapan yang tidaklah aku akan bertanya dari masalah ini kepada seorang pun kecuali hanya kepada engkau saja ya Rasulullah. Urusan Islam ya. Apa yang paling baiknya saya lakukan dalam urusan Islam? Dia mengatakan dijawab oleh beliau, amantu billah tsumma istaqim. Engkau tetap dalam keadaan iman kepada Allah Ta'ala, kemudian dalam keadaan istiqomah, mempertahankan keimanan hatta ya kalian yakin ayat itu sampai kamu itu menemui kematian. Yakin maksudnya dengan kematian. Oleh sebab itu Bapak sekalian, kita menjaga keimanan kita ini jangan sampai lepas. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, terus kita melepaskan iman ini, ini alamat buat kita ini akan mendapatkan satu kesengsaraan di alam kubur sampai alam akhirat. Oke. Ini Bapak-bapak sekalian, hanya kita berusaha untuk istiqomah, sampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat saja menyampaikan pada orang lain. Kita jangan kalah kalau mereka itu gencarnya untuk berbuat satu maksiat dan mereka itu ajak-ajak pada orang lain. Kenapa kita dalam kebaikan tidak mengajakkan kepada orang lain? Kalau toh yang kita ajak itu adalah mau, maka kebaikan buat kita jadi jariah buat kita ini. Kalau tidak mau, tetap kita dibanjar oleh Allah Ta'ala. Kita menyampaikan kebaikan. Baiklah, kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin kita ini masih di bab yang ke-61. Bab nahyin 'anil bukhli wasyukhli, ya, bab tentang larangan bakhil, ya, kiri tamak. Kemarin belum dimulai gitu atau tidak? Belum. Kalau Allah Ta'ala berkalam Allah Ta'ala wa amma, dan adapun man orang yang
Bakhilah, mereka itu bakhil, wastaghna, dan mereka itu merasa cukup, bahkan dan mereka itu mendustakan bil husna, dengan kebaikan, pahala kebaikan. Fasanu yassiru, maka kami akan memudahkan kepadanya lil usra, pada kesulitan. Dimudahkan untuk sulit. Wa man yughni, dan tidaklah mencukupi anhu darinya, malu hartanya, idza tarodda, apabila dicampakkan. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, waman, dan barang siapa yang yuko, dijaga syubha, dari utamaan atau kepikiran nafsi akan dirinya, faulaika, maka mereka itulah humul muflihuna, mereka orang-orang yang beruntung. Ini ayat-ayat tentang berkenaan dengan bab suh ataupun bukhal, ya, tentang pikir maupun bakhil. Ya. Kemudian yang dikatakan wastaghna ini merasa cukup dengan dirinya sendiri, maksudnya. Jadi adapun orang yang bakhil merasa cukup akan dirinya sendiri, jadi merasa dirinya itu bisa mencukupi dirinya, merasa tidak ada bantuan dari orang lain ataupun dari Allah Ta'ala, ya. Maka orang seperti ini oleh Allah Ta'ala besok juga akan dimudahkan untuk kesulitannya. Kemudian hartanya mereka tidak berguna, tidak bisa mencukupi, tidak bisa menolak azab daripada Allah Ta'ala manakala mereka dicampakkan ke neraka. Harta bendanya tidak bisa menolong mereka. Kemudian orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dirinya itu dari sifat suh, dari kekikiran atau ketamaan tadi, maka dia itu orang-orang yang dijaga itu tidak sampai melakukan perbuatan itu. Wa amal hadisu, dan adapun hadis-hadis fatakot damat, maka telah lewatlah jumlatun miha fi babi sabiki, ya, dengan kalimat-kalimat darinya itu pada bab-bab sabik, yang bab-bab yang dulu yang telah terlewatkan, ya. Jadi di kalimat-kalimat tentang hadis-hadis berkenaan dengan bukhal maupun suh ini sudah terlewatkan di bab yang depan. Apa saya tidak lupa. Ini masih satu hadis, ya, ada satu hadis di cantumkan di sini oleh pengarang kitab ini. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu, kalian jagalah ad-dzulma, kedzaliman. Fa inna dzulma, maka sesungguhnya kedzaliman itu dzulumatun, merupakan kegelapan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wattaqus suha, dan kalian jagalah sifat suh, pikir atau tamak. Fa inna suha, maka sungguhnya suh tadi halaka, telah membinasakan man, orang yang kana adalah qablakum, sebelum kalian. Hamalahu, akan membawa mereka itu,
membawa mereka itu ala atas bahwasanya safaku dima'au, mereka akan menumpahkan darah-darah mereka, wastahallu, dan mereka akan menghalalkan maharimahum, kehormatan mereka. Rawahu Muslim. Jadi kalian jaga jangan sampai berbuat dolim. Dolim itu lawannya adil. Kalau dia adil berarti tidak dolim. Artinya dolim ini menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu dolim. Dan dolim yang paling besar adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, syirika la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Jadi mestinya Allah Ta'ala itu tempat yang paling atas, harus diibadahi, tidak boleh mengibadahi selain Allah Ta'ala ya. Selain itu makhluk. Kok mereka tidak mengabdi kepada Allah, itu namanya dolim. Tidak menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, itu dolim. Kalau lawannya adil. Kalau adil juga artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nah, orang sering mengartikan adil itu sama, tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Kita bagi rata biar sama, biar adil, misalkan ya. Bagi rata biar adil. Ya, keadilan itu berbeda-beda, ya, berbeda artinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebab apa kok disuruh untuk menjaga atau disuruh takut kepada kedoliman ini? Karena kedoliman itu merupakan di akhirat kelak itu merupakan kegelapan. Artinya alamat mereka itu akan mendapatkan daripada murka Allah di akhirat kelak. Orang yang berbuat dolim. Bapak sekalian, jangan sampai kita menunggu akan dan syawal kembali untuk meminta maaf kepada saudara kita, kepada siapapun yang telah kita dolimi, atau kita sakiti hatinya, dan mungkin kita buat tidak baik kepadanya, segera minta maaf kepada orang tadi. Tidak usah menunggu dan berikutnya. Kemudian supaya kita menjaga dari sifat kekikiran juga, maka sesungguhnya kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, sebelum kalian yang dimaksudkan oleh Rasul itu umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketamaan yang luar biasa akan mereka binasa sendiri. Kemudian juga suh ini juga membawa mereka itu untuk penumpahan darah, artinya saling permusuhan. Orang keserakahan itu menjadikan permusuhan, menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Atau mungkin orang lain nggak boleh mendapatkan nikmat. Nah, kalau bisa saya, atau bisa pindah kepadanya. Maka segala macam cara untuk dia dapatkan sesuatu yang dia inginkan itu, kalau mereka tidak punya iman, tidak. Berapapun yang dia dapatkan pasti akan kurang. Sehingga mereka tidak akan membuka kantongnya, memasukkan sebagian hartanya atau keperluan akhirat. Padahal semuanya apa yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita, pinjaman daripada Allah. Jangan sampai kita merasa memiliki apa yang ada pada diri kita ini. Semuanya adalah pinjaman dari Allah, sementara sifatnya. Nah, sifat yang sementara ini bisa dirubah untuk kita miliki selama-lamanya sampai ke akhirat kelak. Manakala yang kita miliki ini untuk dijadikan satu benda, seberapa pun, ya, tapi bisa kita miliki harta kita yang sesungguhnya. Serahkan akan membawa mereka akan penumpahan darah, saling permusuhan, bahkan wastahallu maharimahu, akan saling menghalalkan mereka itu penghormatan mereka. Jadi sama muslim menfikirkan kehormatannya, tidak boleh melecehkan, dijaga, ya, dijaga. Kalau ada kekurangan di antara muslimin, nasihati dengan cara yang baik.
Jangan sampai menasihati dengan cara justru melecehkan. Orang lain tidak tahu dinasihati ada orang banyak, apalagi di mimbar. Oh, jebule nih kok lakoni ngoten to kan semuanya tidak tahu. Aib saudara kita itu mestinya kita simpan. Kayak seperti Imam Ahmad bin Hanbal, jangan saya tidak salah itu. Dia baru berjalan kemudian dapati muridnya itu sedang mengajar. Senang sekali murid saya sedang mengajar. Dan muridnya itu mengajar itu di bawah pohon, duduk di bawah pohon, kan tidak. Kemudian murid-muridnya ini kepanasan, didiamkan. Tengah malam didatangi muridnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten jin? Ahmad sinten? Ahmad bin Hanbal. Oh, kakek. Oh, syekh kami ini ya. Guru kami ada masuk. Ada apa? Tengah malam ini. Begini, saya tadi siang lagi berjalan melihat kamu itu lagi mengajar murid-muridmu. Engkau ini berbuat tidak adil, artinya dolim. Kamu mengajar di bawah pohon yang rindang, enyok pada kita, sementara murid-muridmu didik. Itu dianggap tidak adil. Dan cara menasihati ini tidak di depan muridnya. Oh, tebaknya gurunya melanggar aja, nanti kan jatuh dia. Orang berilmu seperti itu. Cara menasihati saudaranya tidak dijadikan judul dalam pengajiannya. Judul pengajiannya ngerasani saudara muslimnya malah tidak jadi pengajar, tidak jadi gibah. Lah memang betul salah nasihat atau lah itu salah kan bisa nasihat. Contoh-contoh hal yang seperti itu lihat sampai hal-hal yang menjadikan saudara muslim kita ini kan namanya muslim itu kan ya kita dan mereka sama. Kalau mereka itu merasa dilecehkan, kita pun juga ikut. Meskipun ngajinya bukan sama kita, tidak masalah. Rumahnya jauh gitu. Kan bagian-bagian. Maka yang telah saya sampaikan jangan sampai kita tuh merasa orang yang paling baik. Menginginkan kita yang terbaik itu boleh. Saya ingin yang terbaik itu boleh. Tapi kalau sampai saya inilah yang terbaik, lah ini yang salah. Ya, kebaikan itu ada di mana-mana dan setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka jangan sampai perkara-perkara yang semestinya kita itu untuk bersatu, jangan menjadikan kita itu justru kemukafiran muslimin. Jangan. Jadilah kita sebagai perekat, menjadi tim perekat untuk keteguhan, ya, untuk bersatunya sebagai wadah Islam ini sebagai tempat untuk menyatukan satu sama lain, untuk menyelamatkan satu sama lain muslimin. Ya. Dan ini jadi kita jangan sampai berbuat dolim. Satu hadis karena dianggap pengarang kitab ini juga terlewatkan ini mengulangi lagi saja, ini mengulang lagi malah tambah tebal halaman itu. Satu bab satu hadis. Bab yang berikutnya bab al-ithari, bab ithar, bab mementingkan orang lain, ithar, mementingkan orang lain, wal muwasah, dan muasati, orang yang membantu atau menolong terhadap temannya atau orang lain, teman sejawat atau inginnya itu membantu kepada orang lain, bersifat santun membantu kepada teman, mementingkan kepada orang lain dan membantu temannya, membantu dalam kebaikan kepada temannya. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkala Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna, dan mereka itu mementing-pentingkan
ala anfusihim, atas mengalahkan diri mereka sendiri, atas mengalahkan mereka, walau kana, dan meskipun ada bihim dengan mereka itu, orang yang mengalahkan dirinya tadi, khososotun, ada kepentingan. Jadi mereka di sini adalah orang Ansor yang disebutkan. Jadi orang Ansor itu mementingkan orang lain mengalahkan akan dirinya. Nah, sebenarnya juga dia itu juga punya kepentingan. Dia itu butuh, tapi karena temannya butuh maka diberikan kepada temannya. Insya Allah kebutuhan dirinya itu terkalahkan oleh membantu kepada temannya. Jadi sifat orang Ansor ketika orang-orang Muhajirin itu datang, dia datang tidak membawa perbekalan, pakaian juga yang menempel di badannya, tidak bawa bekalan makanan apa, bahkan Amr bin Suhaib itu kan orang kaya-kayanya Mekah itu, ketika mengikuti Rasulullah itu harta sebagiannya itu diringkas jadi emas sampai dikarungi itu, dikarungi, kemudian dinaikkan di unta-unta mau ke Madinah menyusul Rasul itu, dicegat di tengah jalan oleh orang musyrik Quraisy yang dulunya juga teman-temannya sampai diancam, di sini aja, nggak usah sana, ngapain di sini, udah kita senang-senang. Tapi mereka Amr bin Suhaib ini akhirnya sampai bukan di sini saja, kamu boleh lanjutkan perjalanan sampai ke Madinah, tapi tinggalkan semua perbekalan yang ada. Begitu kagetnya siapa yang mencegat itu ketika ditusuk pedang itu, karung-karung itu sering ditarik-tarik itu jatuhlah emas, limpinan emas, karungan emas. Akhirnya sudah tinggalkan kendaraan dan emasnya, ini tinggalkan semuanya, hartamu. Kalau kamu pergilah. Ya sampai saja. Jadi bapak-bapak ini kalau saya meninggalkan perbekalan saya ini akan membiarkan saya untuk pergi ke Madinah karena menyusul Rasulullah. Iya. Senyum ya, senang. Oh, ada. Nah, sudahlah, keimanan saya kepada Islam ini, saya menyusul kepada Rasulullah SAW tak sebanding dengan harta yang saya tinggalkan. Bisa kan ambil jari tangan saya. Insya Allah. Loh, sampai di sana tidak punya apa-apa. Akhirnya orang-orang Madinah itu sudah wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khosok ini. Sampai datang di sana Rasulullah SAW mempersaudarakan satu sama yang lainnya. Silakan jadi ini dulu sini, ini ya itu dulu sini. Akhirnya dipersaudarakan itu ya salah satunya enggak. Nah, banyak nih saudara Rasul ada apa? Ditawari semuanya, saya punya rumah. Dua, dengan satu, terus saya bagi, saya punya kebun, nanti dibagi. Bahkan sebagian saya punya istri lebih dari satu. Persilahkan nanti kamu pilih mana yang kamu sukai, akan saya ceraikan, kamu nikahi. Sampai segitunya. Tapi orang-orang Muhajirin kalau begitu terus, bukan terus, oh iya kalau begitu kebenaran, tidak begitu. Ditawari seperti itu. Ada sebagian orang yang ahli dagang rumah tidak. Silakan, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kamu barokah. Tunjukkan saya mana pasar. Yang pasar mudah dan bisa dipilih. Sekedarnya saja, tidak seperti itu. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa yuta'imuna, dan mereka itu memberikan atau anak makanan ala hubi, atas kecintaannya yang dia cintai, miskinan kepada orang-orang miskin, wa yatiman, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim, wa asiron, dan asir, tawanan. Ini Al-Quran itu pakai sini. Kenapa? Ayat tentang Injil wa yusiruna ala anfusihim, surat Al-Asyar. Jadi ini yang berkenaan dengan bab ini ala hubbihi.
Dia memberikan makanan yang makanan itu dia senang sebenarnya. Dia senang makanan itu kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan tawanan-tawanan perang. Jadi memberikan sesuatu itu yang nilainya baik itu yang dia masih senang. Apa saja. Ampun sampai kalau betul senang tinggi, betul tenang, betul ngerti pakaian itu. Dia sendiri sudah tidak mau. Kalau memberikan dengan cara yang baik, memberikan itu ya kalau sudah misalkan tidak cukup, badannya gede, mau dikasih orang lain ya dicuci dulu, kalau perlu disetrika dulu, baru dikasihkan dengan cara yang baik. Ya, bagaimana caranya supaya kita memberikan itu bukan sesuatu yang kita sendiri sudah tidak mau. Jangan kayak orang-orang Yahudi. Yahudi itu sudah tidak mau, dan kalau di sini kalau ada ini Isa itu sudah busuk baru mau dikasih orang. Mungkin makanan-makanan berbasi baru diberikan orang lain. Tidak berbagi. Ila akhiril ayat sampai akhir ayat. Ayatnya panjang. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, ini sungguhnya aku itu majhudun, kepayahan karena lapar. Fa'arsala, maka beliau mengutus ila ba'din nisa'i, kepada sebagian istri-istrinya. Faqalat, maka berkata istri-istrinya, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, ma indi ila ma'un, tidak ada padaku itu kecuali air. Jadi Rasul setelah kedatangan orang tamu, ya tamu, saya ini lagi payah lapar, perlu dijamu, tamu. Kemudian Rasul perintah mengutus kepada sebagian istrinya, coba tanya istri saya punya apa ini? Ya Rasulullah tadi menyampaikan begini, menanyakan ada tamu, menyampaikan apa ada makanan. Terus istrinya itu waladzi ba'atsaka fil haqqi ma indi ila ma, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, tidak ada padaku itu kecuali air saja. Minum saja. Suma arsala ila ukhra, kemudian beliau mengutus pada yang lain. Istri lain, istri beliau. Ke 9 istri beliau itu ditanya dari yang lain, dari istri itu yang lainnya. Pakola, maka berkatalah si istri tadi, misla dalika, seperti itu tadi juga jawabannya sama, waladzi ba'atsana bil haqqi ma indi ila ma'un, sama jawabannya. Istri yang lain juga sama. Hatta qulna, sehingga qulna, kami mengatakan, kata yang diutus tadi, kulluhunna, tiap-tiap kami, istri tadi, misla dalika, semisal itu. Qulna istri tadi, tiap-tiap kami itu semisal tadi, semuanya tidak punya makanan kecuali air. La waladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi ila ma, tidak, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, tidak ada pada itu kecuali air saja. Yang bisa menjamu cuma air. Faqala, maka Nabi bersabda,
Man yudifu hadzal lailata, siapa yang menjamu tamuku hadzal lailatan, tamuku ini yang satu malam ini, ini kepada sahabat ya, sahabat istrinya tadi semuanya tidak punya makanan. Sinten nggih sing dalu niki sakit jamu tamu kula niki. Nah, faqala maka berkatalah rajulun, seseorang minal ansori, dari kalangan orang Ansor. Jadi orang Ansor berkata, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, kula sing dijamu." Fantolakut bihi ila rahlihi, maka pergilah orang Ansor tadi bihi dengan fantolakut, maka pergilah dia Nabi dengan itu bihi dengan rojul Ansor tadi ila rahlihi, pada rahlihi artinya tundanya, berangkat naik kendaraan. Li imra'atihi, pada perempuannya, pada istrinya maksudnya. Dia pergi pada istrinya. Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah pada istrinya, muliakanlah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi pergi nih wae kali tamu, muliakan karena Nabi diajak bonceng terus muliakan ini tamunya Rasulullah. Memuliakan tamunya Rasulullah berarti sama saja memuliakan Rasulullah, karena ini asuhan Rasulullah. Wafirati, dan dalam satu riwayat yang lain, qala berkatalah rajulun minal ansor tadi, li imran, hal indaki syai'un, adakah padaku itu sesuatu, istriku, apa ada sesuatu padamu, apa di makanan nanti, apa ada makanan? Qalat, berkata istrinya tadi, istrinya orang Ansor tadi, la, tidak, illa, kecuali utu sibyani, itu makanan pokok, kecuali makanan pokok. Satu makanan ini saja sibyani untuk anak-anak kita. Bukan nenten. Itu persediaan yang di maafkan. Padahal tahun ditawari Rasulullah, saya bisa ya Rasulullah. Kemarin di rumah itu belum ada jaminan. Saking apa semangatnya ingin memuliakan tamunya beliau. Semangatnya seperti itu. Kalau berkata suaminya tadi, orang Ansor tadi, fa'alilihim bisyai'in, maka lalaikanlah anak-anak tadi bisyai'in dengan sesuatu, isi bulan wailah ucap-ucap wa idza maka bila arodu, anak-anak tadi ingin al asya'a, makan malam. Asya itu makan malam. Fanumi mihim, maka tidurkanlah mereka. Jangan gini aja, lalaikanlah anak-anak itu, jangan sampai ingat makanan. Ya, kalau ingin makan malam, terus tidurkan saja di dungingan, lupa dengan makan tadi. Wa idza dakhala doi funan. Wa idza, dan apabila dakhala masuk doi funan, tamu kita, fa'atrfi'i, maka siroja, tidak lampu, padamkanlah, maka padamkanlah lampu. Wa arihi, dan perlihatkanlah hi, kepada kamu tadi, anak aku, kata pujuk, kata yang laki-laki tadi, nak kulu, aku makan. Jadi dia perintah kepada istrinya, pokoknya nanti tamunya datang, dihidangkan waktu malam itu, terus lampu ini kamu padamkan, pakai mau baik.
nampakkanlah bahwa kita itu ikut makan sama tamu. Pecah-pecah kan. Jadi perempuannya itu, istrinya itu pura-pura dan di lampu baik boleh. Matilah kata ya, pura-pura. Faqa'adu, maka mereka duduk, tamu dan tuan rumah tadi, wa akalah dan makanlah doifu tamu tadi. Wa batato dan bermalamlah Wiyah ini dalam keadaan lapar si tuan rumah tadi. Falamma maka tatkala asbaha berpagi-pagi roja, dia berpagi-pagi ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabda Nabi, laqad sungguh ajib Allah itu heran min doni'ikuma dari perbuatan kalian berdua. Bidoi fikuma pada tamu kalian berdua melahirkan pada malam tadi. Hadisnya Sahih Doi. Jadi ceritanya setelah jamu tamu itu pagi-paginya merumput. Rumput lapor ya Rasulullah. Tamu penjenengan tadi malam begini. Saya menyambut itu ya Rasulullah. Ternyata karena Ansar lagi tanya ke istri dia, ada makan tapi hanya mencukupi untuk anak-anak makan malam. Nanti malam harus dimakan kan. Terus gimana? Saya aja. Anak-anak mau dilalaikan saja, tidak ingat makanan, terus dongeng nopo lah. Dongeng, tapi kalau ingin makan waktu malam sudah ditidurkan saja. Nah betul tidur. Dan kemudian setelah tamunya diajak masuk, nanti kamu pura-pura dandani lampu, pakai nono nih. Si wedok jomblo betul. Terus nanti kita duduk pura-pura makan aja. Padahal tamunya sendiri yang makan. Tidak tahu. Tamunya kenyang, dia semalaman lapar. Setelah pagi habis subuh langsung nemui Rasulullah. Rasulullah sudah berbuat begitu-begitu. Nah, kata Rasulullah, laqad ajiballah, Allah itu gumun, heran pada perbuatan kalian berdua suami istri. Pura-pura makan tadi, ini lampu pada tamu kalian berdua malam. Nah, dari ini termasuk di bab tentang ihsan. Ya, ihsan itu mementingkan orang lain dan orang lain. Nah, terus bagaimana kalau dengan ada hadis yang ibda binafsika tsumma biman ta'ulu? Ada di sini. Mulailah pada dirimu, kemudian orang-orang yang kamu tanggung. Kamu dulu kamu selesaikan, setelah itu apa yang kamu tanggung? Keluargamu. Bagaimana dengan ini? Perkara-perkara seperti ini harus sekalian ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau sekiranya saya menolong orang lain itu justru saya ini berbahaya, maka dirinya sendiri dulu. Tapi kalau seandainya saya bisa tempat tidak berbahaya dan lebih bahaya tamu orang lain, berikan kepada orang lain. Kurang bertempat sungai Israel. Ini tamu orang jauh. Tamunya Rasulullah berkepentingan untuk soal tim. Tamunya Rasulullah itu bukan urusan dunia, tapi urusan agama. Orang jauh datang tidak punya apa-apa dari sini, Rasul nggak bisa cari. Lokasi saya di rumah saya sendiri. Besok bisa cari kalau dia. Ini tidak ada, tidak makan, besok pagi saya bisa cari makan. Dan kerja, besok ngaji sama Rasul. Seperti itu yang mementingkan ini. Tetap hal-hal yang seperti itu. Mereka lebih mementingkan perkara-perkara yang seperti itu. Jadi kita awak ini bagaimana? Inilah di bab iktar. Jadi kita baru sekalian bisa kita mengatur bagaimana ihsan ini tidak sampai menjadi sesuatu penyebab kehancuran rumah tangga kita. Jadi mestinya istrinya juga ngerti. Kalau istrinya tidak ngerti, wah masya Allah, perlunya istri kita itu kita belajar dan ngaji. Kita baik, tetapi istri kita baik nanti untuk menerangkan syariat tidak pincang. Satu paham, satu tidak itu bisa dibantu. Bapak ini punya kewajiban memberikan
kepada orang tua benar-benar baik, ada duit bisa ngasih ke orang tua itu harus apa? Istrinya gelino. Kalau tidak ini lahan ini adalah orang tua sendiri. Inilah pentingnya kita itu ngaji dalam kesadaran kita dan tujuan pokok kita itu ingin menunjukkan yang sekedar dihafal, dimengerti, itu saja. Dihafal, dimengerti, dipahami, kemudian kemampuan ini berbagai hanya satu yang akan mencari kehidupan daripada Allah. Pak Guru